jika dalam waktu kurang dari 1 jam Anda bisa terbang dari Jakarta ke Surabaya. Bukan dengan pesawat, tapi dengan mobil pribadi Anda sendiri. Kedengarannya seperti adegan dalam film fiksi ilmiah, bukan? Namun, kenyataannya, mobil terbang bukan lagi sekadar khayalan di layar lebar. Teknologi ini telah hadir di dunia nyata, dan bahkan beberapa di antaranya sudah mengantongi izin terbang secara resmi. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap fakta-fakta menakjubkan dan kadang tidak diketahui banyak orang tentang mobil terbang yang benar-benar sudah ada dan dapat mengudara. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Kuak Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi luar biasa lainnya. Menurut laporan dari BBC Future dan berbagai lembaga riset teknologi transportasi seperti NASA dan EASA, pengembangan mobil terbang sudah dimulai sejak lebih dari 2 dekade lalu. Namun, baru dalam 5 tahun terakhir ini, perkembangan teknologinya meningkat secara eksponensial. Salah satu perusahaan pelopor dalam teknologi ini adalah Klein Vision, yang menciptakan kendaraan bernama Aircar. Menurut mereka, mobil terbang ini mampu berubah dari mobil biasa menjadi pesawat hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Ia telah menyelesaikan lebih dari 100 jam penerbangan uji coba dan mendapat sertifikasi dari otoritas penerbangan Eropa. Sementara itu, di China, perusahaan Xpeng Aero HT memperkenalkan model Xpeng X2, sebuah kendaraan berpenumpang 2 yang dapat terbang hingga ketinggian 1.000 meter dengan kecepatan 130 km per jam. Kendaraan ini menggunakan 8 rotor dan memiliki desain futuristik berbahan serat karbon. Mereka juga mengklaim bahwa kendaraan ini bisa melayang di udara hingga 35 menit. Di Amerika Serikat, sebuah perusahaan bernama Opener mengembangkan mobil terbang elektrik bernama Blackfly. Kendaraan ini unik karena tidak membutuhkan lisensi pilot untuk mengoperasikannya di beberapa wilayah tertentu di RAS. Ia menggunakan joystick sebagai alat kendali dan bisa melakukan take-off serta landing secara otomatis. Bahkan, Blackfly dapat mendarat di darat maupun di air berkat desain lengkung di bagian bawahnya. Dari Jepang, kita mengenal SkyDrive SD03. Dikutip dari laporan Japan Times, SkyDrive merupakan kendaraan terbang berukuran kecil dengan desain minimalis yang mampu terbang sejauh beberapa puluh kilometer, dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Jepang berencana menggunakan kendaraan ini sebagai salah satu alat transportasi pada World Expo Osaka tahun 2025. Satu hal yang menarik adalah bahwa tidak semua mobil terbang dirancang untuk penggunaan pribadi. Beberapa di antaranya memang ditujukan untuk layanan taksi udara. Seperti halnya Lilium Jet dari Jerman, yang dirancang sebagai kendaraan komersial untuk mengangkut hingga 5 penumpang. Kendaraan ini menggunakan sistem lepas landas dan mendarat secara vertikal, yang berarti tidak membutuhkan landasan pacu konvensional. Kecepatannya bisa mencapai 300 km per jam dan sepenuhnya bertenaga listrik. Sementara itu, Uber juga tidak mau ketinggalan. Mereka menggagas proyek Uber Elevate yang akan menghadirkan layanan taksi terbang berbasis listrik di sejumlah kota besar dunia, termasuk Dallas dan Los Angeles. Proyek ini bekerja sama dengan NASA untuk mengatur lalu lintas udara kota di masa depan. Selain itu, perusahaan Kitty Hawk yang didukung oleh pendiri Google, Larry Page, mengembangkan kendaraan listrik ringan bernama Flyer yang dirancang untuk digunakan di atas air. Flyer memiliki desain seperti drone besar, dan hanya membutuhkan pelatihan singkat sebelum seseorang bisa menerbangkannya. Ini menandai perubahan paradigma di mana kendaraan udara tidak lagi eksklusif untuk pilot profesional. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar lebih banyak orang tahu bahwa masa depan mobil terbang sudah di depan mata. Dalam sejarahnya, gagasan mobil terbang pertama kali dikemukakan oleh para ilmuwan sejak awal abad ke-20. Namun baru pada tahun 1962, seorang dokter bernama Moller dari Amerika memperkenalkan prototipe mobil terbang yang disebut M4. Prototipe ini telah mengalami banyak iterasi dan perbaikan selama lebih dari 2 dekade sebelum akhirnya diperkenalkan ke publik pada tahun 2008. Meskipun belum diproduksi massal, kendaraan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah mobil terbang modern. Di Eropa, perusahaan bernama Palve yang berbasis di Belanda menciptakan kendaraan bernama Liberty. Ini adalah salah satu mobil terbang pertama yang telah disertifikasi untuk digunakan di jalan raya dan udara. Ia memiliki 3 roda dan baling-baling yang bisa dilipat, serta memerlukan landasan pendek untuk lepas landas. Palve Liberty dapat mencapai kecepatan lebih dari 160 km per jam di udara dan memiliki jarak tempuh udara hingga 500 km. Beranjak ke Timur Tengah, Dubai menjadi salah satu kota yang sangat aktif mengadopsi teknologi mobil terbang.
Mereka telah menguji coba kendaraan terbang bernama EHang 216 dari Tiongkok. Kendaraan ini berbentuk seperti drone raksasa dengan 16 baling-baling dan bisa membawa 2 orang penumpang. Area pendaratannya pun tidak besar, hanya sekitar 5 meter persegi. Dari semua kendaraan tersebut ada satu model yang sangat unik bernama Maverick. Berbeda dari yang lain, Maverick menggunakan parasut untuk terbang dan dirancang khusus untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Ia tidak membutuhkan pilot profesional dan bisa dikendalikan oleh siapa saja dengan pelatihan dasar. Menurut data dari LSA Magazine, kendaraan ini sangat efisien dan dapat digunakan untuk misi kemanusiaan di lokasi yang sulit dijangkau. Satu lagi yang tak boleh dilupakan adalah konsep POP. Up next, hasil kolaborasi antara Airbus dan Audi. Kendaraan ini terbagi menjadi 2 bagian, kapsul mobil dan drone pengangkat. Ketika terjadi kemacetan di jalan, drone akan datang mengangkat kapsul mobil dan membawanya terbang ke tujuan. Ini adalah konsep visioner tentang bagaimana transportasi kota bisa berubah total dalam waktu dekat. Selain desain dan teknologi, pertanyaan besar lainnya adalah keamanan. Bagaimana jika terjadi gangguan teknis di udara? Bagaimana jika terjadi tabrakan antar mobil terbang? Para pengembang telah memperhitungkan hal ini dengan sistem redundansi ganda, parasut otomatis, sistem navigasi berbasis satelit, dan komunikasi real-time dengan pusat kontrol lalu lintas udara. Beberapa kendaraan bahkan sudah dilengkapi dengan teknologi otonom yang bisa mengambil alih kendali jika terjadi kesalahan manusia. Untuk Anda yang penasaran, bagaimana sebenarnya aturan hukum yang mengatur kendaraan ini? Menurut European Union Aviation Safety Agency atau EASA, setiap mobil terbang harus memenuhi standar penerbangan yang sangat ketat sebelum boleh terbang di wilayah udara Eropa. Hal yang sama juga berlaku di Amerika Serikat, di mana FAA menetapkan protokol khusus untuk uji coba dan pengoperasian kendaraan udara pribadi. Mobil terbang bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang infrastruktur. Sebuah studi dari MIT menyebutkan bahwa pengembangan vertiport, landasan khusus untuk kendaraan terbang, akan menjadi tantangan besar berikutnya. Kota-kota perlu merancang ulang sebagian wilayahnya untuk mengakomodasi kendaraan ini, termasuk sistem navigasi udara otomatis dan pengisian daya listrik. Para ilmuwan dan insinyur terus bekerja keras untuk memastikan bahwa mobil terbang bisa menjadi solusi nyata bagi permasalahan transportasi modern. Jika berhasil, kita tidak hanya akan melihat perubahan dalam cara kita bepergian, tetapi juga dalam struktur kota, pola kerja, dan gaya hidup manusia di masa depan. Sebagai penutup, jika Anda percaya bahwa mobil terbang adalah masa depan transportasi, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda akan menjadi salah satu pengguna pertama? Atau justru masih skeptis dengan keamanan dan efektivitasnya? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang sadar bahwa teknologi masa depan tidak lagi sebatas mimpi, tapi sudah mulai mengudara di langit kita hari ini.